Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat atau kita kenal dengan sebutan Sports menyelenggarakan upacara peringatan hari ulang tahunnya ke-16 pada Selasa 4 Januari 2022 di Labuan Bajo. Peringatan HUT Sports ke-16 ini mengusung tema integritas, profesional, responsif dan inovatif. Pada momen istimewa ini, Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat menanamkan komitmen berpikir tepat, bertindak cepat dan hasil akurat. Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Gakum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LHK, Rasyo Ridho Sani dalam sambutannya, sejak awal pembentukannya 4 Januari 2006, Satuan Polhut Reaksi Cepat disingkat Sports berperan aktif dalam penanggulangan kerusakan. Sudah berbagai prestasi ditorehkan dari penanganan illegal logging, perdagangan satwa, perambahan hutan dan lain sebagainya. Rasyo Ridho Sani mengungkapkan bahwa Sports adalah merupakan ujung tombak penegakan hukum LHK, maka Sports harus mampu menjawab semua dinamika permasalahan dan tantangan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Di masa depan, Sports akan menghadapi tantangan perkembangan zaman terutama kemajuan industri di mana laju kecepatan informasi dan teknologi akan semakin cepat dan akan mendorong kejahatan kehutanan menjadi semakin rumit. Acara ini dihadiri Bupati Manggarai Barat Edi Stasius ND, Wakapolres Manggarai Barat Kompol Liana Papote, dan Ramil Komodo Kapten Infanteri Inyoman Sukada, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Manggarai Barat Stefanus Nali, Direktur Utama BPO LBF Syahna Fatina dan beberapa perwakilan instruktur lainnya. Terpantau, Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat menampilkan berbagai atraksi seperti melewati rintangan, bongkar pasang senjata dan atraksi memberantas pelaku kejahatan. Berikut pernyataan lengkap Dirjen Gakum LHK Rasyo Ridho Sani saat dikonfirmasi sejumlah wartawan. Terima kasih ke teman-teman media yang sudah hadir pada acara peringatan 16 tahun Satuan Polisi Reaksi Cepat, Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat. Ya, momen ini sangat penting bagi kami. Mengapa kami adakan di Labuan Bajo? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Labuan Bajo merupakan rumah dari Taman Nasional Komodo. Sebagaimana kita ketahui, Taman Nasional Komodo merupakan warisan ya, kekayaan bangsa ini yang harus kita jaga. Karena di sini adalah Taman Nasional Komodo benteng terakhir kekayaan hayati kita, baik itu kekayaan hayati yang ada di lautan maupun kekayaan hayati yang ada di daratan terestrial, khususnya satwa eksotik Indonesia Komodo. Ini harus kita jaga dan kita lindungi karena ini merupakan sumber daya penting bagi bangsa ini ya, untuk ya mensejahterakan bangsa Indonesia. Karena ini kekayaan tidak hanya penting bagi masyarakat Manggarai Barat, tapi juga masyarakat Flores, masyarakat Nusa Tenggara Timur, masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat dunia yang harus kita jaga. Maka momen peringatan 16 tahun Sports ini kita adakan di Bajo untuk menunjukkan bahwa ini komitmen pemerintah yang sangat kuat ya, dalam menjaga kawasan konservasi ya, yang ada di Taman Nasional Komodo ini. Hari ini juga saya menyampaikan bahwa apel peringatan 16 tahun Sports ini juga merupakan konsolidasi ya, untuk memperkuat upaya penegakan hukum terkait dengan pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya yang berada di Taman Nasional Komodo. Nah, sebagai Anda ketahui juga, pemerintah mempunyai komitmen untuk mengendalikan gas emisi rumah kaca yang kami sebut adalah Polu Carbon Net Sink 2030. Ya, kita harapkan bahwa melalui operasi pengamanan maupun penindakan dan pemulihan kawasan hutan, kita bisa memastikan komitmen Indonesia untuk pengendalian emisi karbon ini bisa kita laksanakan. Ini yang saya sampaikan kenapa momen hari ini sangat penting ya. Pertama adalah kita harus dapat memastikan keamanan ya, kawasan konservasi Taman Nasional Komodo ini bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya karena ini merupakan
kekayaan bangsa Indonesia yang sangat penting bagi masyarakat Manggarai Barat, masyarakat Flores, masyarakat NTT, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Dan juga sebagaimana ketahui bahwa sports ini merupakan satuan polisi kehutanan reaksi cepat yang sudah melakukan lebih daripada 1.700 operasi di seluruh Indonesia terkait dengan illegal logging, perambahan kawasan hutan atau perusakan kawasan hutan, dan juga perburuan dan perdagangan satwa-satwa dilindungi. Sports ini merupakan unit khusus dari polisi kehutanan yang mereka memiliki keahlian terkait dengan intelijen, ya, kemudian keahlian penguasaan teknologi, juga keahlian penyidikan, dan juga keahlian untuk melakukan operasi pengamanan maupun operasi pemulihan keamanan kawasan hutan. Jadi sports ini unit khusus. Baik Pak, ini di Labuan Bajo sekarang ini Pak marak terjadinya pembalakan di kawasan hutan mangrove. Kami dari media kemarin dan meliput beberapa penebangan hutan sekitar ratusan hektar di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Respon Bapak sendiri terkait ini seperti apa Pak? Ya, kan tentu ini kan masukan laporan bagi kami ya. Jadi laporan bagi kami akan segera menindaklanjutin ini ya, terkait dengan adanya informasi dari teman media berkaitan ada perusakan mangrove di sekitar kawasan Labuan Bajo. Ini akan menjadi komitmen kami ya untuk melakukan upaya pengamanan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan perusakan mangrove. Segera akan kami tugaskan tim untuk menangani ini. Namun tanya melakukan saya Pak yang terumbu karang. Ya, kami sudah melakukan banyak operasi di Labuan Bajo ini ya, berkaitan dengan perusakan terumbu karang, perburuan dan juga satwa. Kami sudah melakukan banyak operasi di sini. Tadi ada laporan informasi, tentu kami tidak lanjutin. Baik, Pak. Kasus ini sudah lama Pak, sudah sejak dari tahun 2017. Kapan? Tolong tunjukkan di mana. Ya, tolong tunjukkan di mana. Segera kami tindak lanjutin kalau memang apa disampaikan tadi. Ya, di mana lokasinya tolong sampaikan. Bisa sampaikan di mana lokasinya? Di Menjaga Pak. Di mana? Menjaga itu di mana? Ini ada kepala ini ada kepala balai kami ya yang bertanggung jawab terhadap lokasi di sekitar sini. Ya, tentu kan segera kirimkan tim di lokasi yang diduga ya adanya perusakan kawasan hutan. Itu menjelaskan bahwa keberadaan kami ya sports ada di Labuan Bajo ini ya sejak berapa tahun ini sudah melakukan berbagai macam operasi, baik itu terkait dengan illegal logging, perusakan terumbu karang, ya melakukan pelaku melakukan kegiatan fishing ya, illegal fishing, dan juga terkait dengan perburuan dan perdagangan satwa-satwa dilindungi. Pak Dirjen, izin dari Metro TV Media, ya. Saya Metro TV Media. Mau nanya Pak, tadi kan Bapak sempat singgung terkait sudah sekian ribu kasus. Ya. Kira-kira yang lebih dominan kasus itu apa? Dan kalau di Taman Nasional Komodo sudah berapa kasus yang diselesaikan? Ya, ya, pertama mungkin ya berkaitan dengan kasus-kasus yang banyak kami tanganin itu ya ada 3 tadi saya jelaskan. Pertama adalah terkait dengan illegal logging, ya. Kemudian perambahan atau perusakan hutan. Yang ketiga adalah perburuan dan perdagangan satwa-satwa yang dilindungi. Ya, terkait dengan lokasi di sekitar sini mungkin berapa kasus? Ada 7? 9. Ya, ada 9 kasus yang kami tanganin dan kami juga sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di sini ya untuk memperkuat upaya pengamanan kawasan Taman Nasional Komodo karena ini merupakan destinasi pariwisata super prioritas dan juga menjadi super prioritas bagi kami. Itu kami bersama-sama dengan aparat penegak hukum yang ada di Labuan Bajo. Jadi kami sudah bicara bagaimana membangun kolaborasi dan penegakan hukum antara penegakan hukum bersama dengan aparat terkait yang ada di Labuan Bajo ini. Kemudian di hari ulang tahun ini ada penghargaan tidak terhadap anggota yang boleh dibilang ya karena mentakilah di lapangan. Ya, kami melakukannya di kegiatan lain. Ya, kami melakukan ada kegiatan penghargaan khusus yaitu Warna Lestari yang kami lakukan setiap tahun. Ya, kami melakukan itu setiap tahun itu sekitar 6 orang kami berikan penghargaan ini pada polhut terbaik kami ya. Ya, untuk hari ini kami lebih melakukan upacara ini dalam rangka memperkuat kolaborasi kerja bersama dengan aparat penegak hukum yang ada di Taman Nasional Komodo dan juga Labuan Bajo sekitarnya. Maka tadi kan hadir teman-teman dari kepolisian,
teman-teman TNI, teman-teman Polairut, dan juga teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta juga dari Balai Taman Nasional. Jadi ini adalah langkah untuk melakukan kolaborasi, ya, penegakan hukum antar aparat penegakan hukum yang ada di sekitar lokasi. Baik Pak, terakhir Pak, apa pesan-pesannya yang disampaikan kepada anggota Bapak yang di lapangan dalam Multi yang ke-16 ini? Ya, kami sampaikan, ya, teruslah bekerja untuk mengamankan kawasan-kawasan hutan kita, karena ini merupakan kekayaan bangsa Indonesia, ya, yang dianugerahkan Tuhan Maha Esa, dan itu tugas kita. Inilah modal pembangunan nasional kawasan hutan kita. Teruslah kita jaga dan kita rawat kawasan hutan kita untuk apa? Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hutan yang lestari dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Ini tugas-tugas yang harus kita emban, ya, dengan penuh integritas, profesional, responsif, dan juga inovatif. Ini yang saya sampaikan tadi di dalam arahan yang tadi pagi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.